Terpujilah Tuhan, Shalom. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terdapat dalam kitab Hosea pasal yang 11 ayat yang pertama. Kemudian Matius pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Hosea 11 ayat yang pertama. Ketika Israel masih muda kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kemudian Matius pasal 2 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankannya Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan tentunya mengingat kepada kita semua tentang beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kalau kita membaca dalam kitab Hosea, tentunya kita akan menemukan bagaimana reaksi daripada Allah, reaksi yang baik. Tentunya kita melihat kasih Allah yang luar biasa, kita melihat perkataan yang luar biasa. Ini ada satu perjanjian atau ada ikatan yang Allah berikan kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dikatakan, ketika Israel masih muda kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Bapak Ibu, Allah begitu mengasihi bangsa Israel, dan saya percaya ketika Allah mengatakan dia mengasihi, maka apa yang dia akan terus mengasihi bangsa Israel. Dan kita melihat bukti-bukti penyertaan Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat juga dari perjalanan bangsa Israel, tentunya ada banyak hal yang bangsa ini tentunya telah mendukakan hati Allah, bahkan telah membuat Allah kecewa. Tetapi sebagai Allah yang tidak pernah ingkar janji, dibuktikan dari apa yang dikerjakan Allah, yaitu penyertaan Allah yang begitu luar biasa, sehingga kita melihat bangsa Israel dapat melewati segala tantangan dan rintangan itu semua karena Allah yang menyertai mereka. Bapak Ibu saudara-saudari aku yang kekasih, di sini juga dikatakan bangsa Israel disebut sebagai anak. Tentunya hubungan antara anak dengan Allah adalah sesuatu yang sangat erat, bahkan sesuatu yang sangat dekat. Kemudian Allah memberikan janji yang luar biasa kepada bangsa ini, dan kita melihat janjinya ditepati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari kitab Hosea dan kita kaitkan kepada Injil Matius, tentunya ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa ternyata persoalan yang terjadi dari bangsa Israel itu diteruskan sampai kepada zamannya Yesus dilahirkan. Dari mana kita bisa melihat itu? Kita dapat melihat bagaimana penyingkiran yang terjadi juga di dalam keluarga daripada Yusuf dan juga Maria, yang akan melahirkan seorang putra yang luar biasa yang kita kenal. Dialah putra Allah yang Maha Kudus yang dianugerahkan kepada kita semua. Dan di sini di dalam ayat 14 dikatakan bahwa maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku itu. Bapak Ibu, ternyata kita percaya dan kita tahu bahwa ternyata Yesus ini telah dinubuatkan, bahwa Yesus adalah sesuatu pribadi yang telah dipilih oleh Allah. Bahkan dia adalah pribadi yang memang Tuhan dan Allah utus untuk menyelamatkan semua bangsa. Jadi kita lihat Yesus datang tentunya menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Padahal kalau kita tahu bahwa pelanggaran yang luar biasa yang kita lakukan kepada Allah itu telah membuat kita tirai pemisah antara kita dengan Allah itu telah ditutup. Tetapi ketika Yesus datang, ia membuka kembali tirai perdamaian. Artinya Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang spesial di matanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup selalu saja kita akan temukan yang namanya persoalan, namanya masalah. Tetapi kita punya Allah yang besar, dan kita yakin ketika Allah berjanji, Allah akan selalu menggenapi janjinya. Yang kedua, kita dapat melihat hal karya yang luar biasa yang Allah kerjakan. Sekalipun ketika Allah
utus seorang putra yang luar biasa. Tentunya di sana juga ada masalah, persoalan, tetapi dalam masalah dan persoalan itu kita dapat dilewati oleh karena penyertaan Allah yang luar biasa kepada orang-orang yang dikasihinya. Dapat kita lihat di mana Allah melindungi Yusuf dan juga Maria di dalam langkah kaki mereka, perjalanan mereka. Dan apa yang kita lihat juga, Yesus ketika dilahirkan, dia bukan juga ditempatkan di tempat yang spesial atau tempat yang mewah atau yang indah, bukan di istana raja dan sebagainya. Dia ditempatkan, bahkan dilahirkan di sebuah kandang, ya, di sebuah kandang domba. Bahkan bisa dibilang itu cukup hina bagi seorang manusia yang akan lahir di sana, tetapi dari kehinaannya mendatangkan kemuliaan untuk menyelamatkan semua umat manusia. Oleh karena itu, apa yang aplikasi dari firman Tuhan ini adalah kita belajar bahwa setiap tantangan dan rintangan, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap masalah yang kita alami, tentunya kita percaya ketika Allah ada bersama dengan kita, ketika Allah menyertai kita dengan janji-janjinya yang luar biasa itu, dan kita pegang janjinya, maka kita tentunya dapat melewatinya bersama dengan kuasa Allah. Dan kita lihat Yesus telah datang menjadi penolong bagi kita semua, menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Dan saya percaya Yesus datang juga untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk datang kepada tujuan yang utama, yaitu surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.